Pembacok supporter Persis Solo ditangkap, tersangka terobsesi dengan game GTA. Polresta Solo menetapkan 3 tersangka dalam kasus pembacokan 2 supporter Persis Solo usai pertandingan melawan Persija Jakarta di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah pada tanggal 3 Agustus tahun 2024. Tersangka membacok korban karena terinspirasi dari game online GTA San Andreas. Inilah ketiga tersangka pembacokan supporter Persis Solo yang berhasil dibekuk Satreskrim Polresta Solo. Ketiga tersangka berinisial CPA dan RRN, di mana semuanya merupakan warga Solo. Para tersangka ini merupakan anggota geng pembuat onar dan tidak terafiliasi dengan kelompok supporter. Kapolresta Solo, Kombes Pol Iwan Saktiadi mengatakan bahwa para tersangka terafiliasi dengan kelompok geng bernama San Andreas yang terinspirasi dari game GTA San Andreas. Total anggota dari kelompok ini berjumlah 51 orang. Pembacok supporter Persis Solo ini merupakan pimpinan dan anggota geng San Andreas Kota Solo. Kejadian pembacokan tersebut terjadi saat supporter mengawal bus Persis Solo setelah laga Piala Presiden pada Sabtu tanggal 3 Agustus tahun 2024. Para tersangka yang saat itu usai berpesta miras, tiba-tiba saja menyerang dan membacok korban. Dari kasus tersebut, keluarga korban melaporkan kasus tersebut ke pihak berwajib, hingga akhirnya 3 tersangka ini dapat ditangkap. Kapolresta juga menjelaskan bahwa saat ini pihaknya masih mendalami kasus ini, pasalnya ada puluhan anggota yang ada di geng tersebut. Kapolresta juga meminta agar geng yang baru dibentuk selama 4 bulan ini untuk dibubarkan, karena sudah sangat meresahkan masyarakat. Dari kasus ini, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, di antaranya kaos geng GTA, sebilah celurit pisau cutter, dan sepatu. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 170 dan pasal anak dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Kejadian itu, waktu kejadian kamu motivasimu apa sampai kamu bertiga boncengan, kemudian ketemu orang yang nggak kamu kenal, terus kemudian kamu aniaya bahkan pakai senjata tajam. Apa motivasimu saat itu? Kamu ceritakan. Kan saya untuk kemarin. Oh iya, sudah. Terus motif apa yang kamu pikirkan kenapa sampai kamu itu orang nggak kamu kenal, kamu tahu pun tidak, nggak ada urusan. Terus apa motivasimu? Saya kan juga waktu itu kan jogging sepeda motor, Pak. Ya. Terus saya tidak tahu teman saya itu membawa ketawasan, Pak. Kalau suruh terbalik itu membubarkan yang konvoy itu, Pak. Ya. Saya nggak tahu kalau itu habis supporter Persis Solo kan, Pak. Terus kalau tahu ya ini saya yang kemarin tajam itu, Pak. Yang mengendarai motor paling depan siapa? Yang nyetir motor? Saya. Ya kamu kan sampai ngejar sampai pedalingan kan berarti kamu punya inisiasi ngejar. Iya, Pak. Iya, kamu punya musuh. Iya, kamu Iya, Pak. sopo, musuhmu sopo? Ya bukan musuh, Pak. Saya kan dari orang bengkel itu, Pak. Kita ya, kekhawatiran kita karena keberadaan mereka ini sangat mengganggu Kamtibmas. Jadi pada tanggal 3 Agustus 2024, tepatnya pada hari Sabtu yang lalu, telah terjadi peristiwa penganiayaan yang masuk dalam kategori penganiayaan berat karena si pelaku ini menganiaya dengan menggunakan senjata tajam dan mengakibatkan korbannya juga terluka cukup serius. Alhamdulillah bisa tertolong, ditangani medis dan sekarang kondisinya berangsur-angsur membaik. Namun demikian bukan itu saja yang menjadi perhatian kita, karena ini setelah kita dalami dalam proses pemeriksaan bahwa korban ini tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan pelaku. Artinya kejadian-kejadian semacam ini, perilaku-perilaku semacam ini yang
secara acak, secara brutal menyasar orang yang tidak tahu apa-apa, kemudian menimbulkan, menebarkan ancaman, menebarkan kecemasan. Ini kan sangat mengganggu sekali kondusivitas kota Surakarta yang kita ketahui bersama selalu banyak kegiatan-kegiatan yang melibatkan jumlah massa cukup banyak. Nah, alhamdulillah ini salah satu sudah kita berhasil tangkap. 3 orang tersangka ini terafiliasi dalam satu kelompok yang mereka dirikan yang terinspirasi dari sebuah permainan atau game. Ya, ide mereka seperti itu. Jadi mereka membuat sebuah grup ya yang anggotanya kurang lebih 51. Sudah kami identifikasikan semuanya. Dan setelah 3 yang kami tangkap, kami akan dalami yang lainnya. Apakah ada peran-peran yang lainnya? Dan kami harapkan setelah kejadian ini, kelompok ini bubar. Kami terus akan melaksanakan pantauan, dan jika perlu, akan kami cek satu persatu keanggotaan tersebut. Nanti kita laksanakan pemeriksaan di masing-masing 51 orang anggota itu. Tujuannya apa? Kami tidak ingin peristiwa ini terulang. Kenapa? Dari hasil pendalaman pada kumpulan itu, mereka hanya berkumpul, nongkrong-nongkrong, kemudian minum minuman keras, setelah itu mencari korban, instruksinya. Jadi betul-betul sangat meresahkan. Syukur alhamdulillah kejadian kemarin segera kita bisa ungkap, dan saya minta melalui media ini, saya nyatakan dengan tegas, barang siapa yang masih terafiliasi dengan kelompok ini dan kami dapati setelahnya, hukum yang akan berbicara.